telah berjanji atas nama Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan negara. Tapi nyatanya, lebih tunduk pada kepentingan lain. Sejumlah pegawai Kementerian ATR BPN dicopot setelah skandal pagar laut di Tangerang mencuat. Pertanyaannya, kenapa baru bertindak setelah ramai di media sosial? Apakah pengawasan negara kini bergantung pada viralitas? Simak selengkapnya. DPR kembali memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid mencari jawaban atas skandal sertifikat di tengah laut. Di hadapan wakil rakyat, Nusron mengungkap hasil investigasi. 8 pegawai Kementerian ATR BPN diduga ikut bermain dalam penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang. Siapa saja mereka? Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Sumpah di atas kertas, kepentingan di atas segalanya. Alih-alih menjalankan tugas dengan integritas, 8 pegawai ATR BPN justru diduga melanggar sumpahnya sendiri. Padahal, saat diangkat jadi PNS, mereka telah bersumpah atas nama Tuhan untuk setia pada Pancasila, undang-undang, dan kepentingan negara. Tapi kenyataan berkata lain. Sumpah hanya tertulis di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1975. Sementara, praktik di lapangan, bicara soal kepentingan lain. Lantas, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Jika kejujuran diukur dari kasus pagar laut, 8 pegawai ATR BPN ini jelas memberikan gambaran sebaliknya. Tak hanya di Tangerang, praktik serupa mungkin juga terjadi di Bekasi dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Yang lebih miris, meski skandal ini sudah jadi sorotan nasional, Menteri ATR BPN Nusron Wahid baru bisa membatalkan 50 dari 263 SHGB yang mencaplok laut sepanjang 30,16 km. Kementerian ATR BPN ternyata tak bisa begitu saja membatalkan semua SHGB. Alasannya, kalau sudah berusia lebih dari 5 tahun, tangan pemerintah seolah mendadak terikat. Sementara itu, terungkap 2 perusahaan pemilik SHGB pagar laut di Bekasi, PT CL dan PT MAN. Sertifikatnya terbit antara 2012 hingga 2018. Artinya, sebagian besar sudah melewati batas 5 tahun. Dengan 78 bidang seluas 90 hektar di tangan PT CL dan 268 bidang seluas 419.000,6 hektar di tangan PT MAN, pertanyaannya, bila SHGB di Bekasi berada di luar garis pantai, apa yang harus dilakukan agar tetap memproses pembatalan SHGB yang berusia di atas 5 tahun? 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang SHGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantai yang merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya?
Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung, mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan, supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor dua, kalau tidak itu, kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Jadi dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah, kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Jika SHGB dan SHM atas pagar laut yang sudah lebih dari 5 tahun tidak bisa dibatalkan, lantas berapa banyak lagi kasus serupa yang tersembunyi? Mungkinkah masih banyak SHGB atau SHM atas tanah dan laut milik negara yang dikeluarkan dengan cara yang sama? Dan soal pegawai Kementerian ATR BPN, jika mereka bisa dengan mudah mengeluarkan sertifikat tanpa pengawasan yang ketat, kita bisa bertanya, apakah ini hanya kelalaian atau memang sudah jadi kebiasaan?